Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Fauziah dengan NIM 1614290041, jurusan Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Butik Amel Pondok Gede, Kota Bekasi, dengan latar belakang sebagai berikut. Fenomena bisnis fashion saat ini semakin berkembang, terbukti dengan banyaknya terbukanya toko, outlet, distro, butik, dan sebagainya yang menjual berbagai jenis pakaian. Butik Amel berdiri sejak tahun 2017 di Pondok Gede, Kota Bekasi. Banyak pesaing yang menjual produk yang sama seperti Butik Amel, tetapi tidak membuat Butik Amel menyerah dalam menghadapi persaingan. Dalam menjalankan bisnisnya, Butik Amel mengalami beberapa masalah, seperti desain produk yang kurang sesuai dengan keinginan konsumen dan minimnya ketersediaan produk untuk memenuhi permintaan konsumen. Kualitas pelayanan ditentukan oleh konsumen sebagai pemakai jasa tersebut. Pelayanan yang diberikan Butik Amel berupa kecepatan, kehandalan, dan keramah tamahan kepada konsumen. Tetapi, kurangnya pelayanan karena keterbatasan karyawan yang Butik Amel berikan membuat hubungan antara produsen dengan konsumen tidak terjalin dengan baik. Selain kualitas produk dan kualitas pelayanan, terdapat harga. Agar lebih kompetitif dalam menjalankan bisnisnya, Butik Amel dapat mempertimbangkan harga pesaing sebagai pedoman untuk menentukan harga jual produknya, karena dalam penjualannya Butik Amel masih memberikan harga yang lebih mahal dari pesaingnya. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada Butik Amel di Pondok Gede? Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Butik Amel Pondok Gede? Apakah terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada Butik Amel di Pondok Gede? Apakah terdapat pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen pada Butik Amel di Pondok Gede? Kerangka berpikir dan hipotesis. Dari kerangka berpikir X1, X2, X3, dan Y, maka saya simpulkan hipotesis sebagai berikut. Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada Butik Amel di Pondok Gede. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Butik Amel di Pondok Gede. Terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada Butik Amel di Pondok Gede. Terdapat pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen pada Butik Amel di Pondok Gede. Metode penelitian. Operasionalisasi variabel. Variabel bebasnya terdiri dari kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga, dan variabel terikatnya adalah kepuasan konsumen. Metode pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan, wawancara, observasi, kuesioner. Analisis data yang saya gunakan: 1. Uji kualitas data, terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Nomor 2, uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. Nomor 3, analisis pengujian data, terdiri dari koefisien korelasi berganda, koefisien determinasi, koefisien regresi berganda. Nomor 4, uji hipotesis, terdiri dari uji signifikan T dan uji signifikan F. Populasi dan sampel. Untuk menentukan sampel, penulis menggunakan populasi sebanyak 150 responden. Dengan perhitungan rumus Slovin, maka didapat sebanyak 60 sampel. Hasil penelitian. Dari uji koefisien korelasi berganda, variabel X1, X2, X3 terhadap Y adalah 0,464, artinya sedang. Dari uji determinasi, variabel X1, X2, X3 terhadap Y yaitu 21,6%, artinya rendah. Dari uji regresi linear berganda, Y bar sama dengan 1,098 plus 0,280 X1 plus 0,273 X2 plus 0,376 X3. Dari uji T, X1 terhadap Y, T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,122 lebih besar dari 1,672 dengan sig 0,038, artinya HA1 diterima. X2 terhadap Y, T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu
2,200 lebih besar dari 1,672 dengan sig 0,032, artinya HA2 diterima. X3 terhadap Y. T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,770 lebih besar dari 1,672 dengan sig 0,008, artinya HA3 diterima. Dari uji F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 5,133 lebih besar dari 2,72 dengan sig 0,003, artinya HA4 diterima. Kesimpulan, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen secara positif dan signifikan. Terbukti besarnya koefisien regresi kualitas produk sebesar 0,280 dengan tingkat signifikansi sebesar T hitung 2,122. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen secara positif dan signifikan. Terbukti koefisien regresi kualitas produk sebesar 0,273 dengan tingkat signifikansi sebesar T hitung 2,200. Terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen secara positif dan signifikan. Terbukti besarnya koefisien regresi harga sebesar 0,376 dengan tingkat signifikansi sebesar T hitung 2,770. Terdapat pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga secara bersama-sama positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di butik Amel. Terbukti besarnya kontribusi ketiga variabel tersebut sebesar R 0,464 dan tingkat signifikansi sebesar F 5,133. Variabel yang paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen pada butik Amel adalah harga, karena butik Amel memberikan harga sesuai dengan keuntungan yang diterima. Saran, penulis menyarankan agar butik Amel harus lebih meningkatkan kualitas produk seperti menambah jumlah stok barang yang diproduksi dan memberikan garansi pada produk yang cacat. Penulis menyarankan agar butik Amel harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan seperti lebih memahami apa yang dibutuhkan konsumen dan tanggap dalam melayani konsumen, sehingga dengan adanya peningkatan konsumen akan merasa puas dengan berbelanja di butik Amel. Harga yang sudah ada sebaiknya dipertahankan, dan harga yang sudah diberikan oleh butik Amel harus tetap menjangkau sesuai pada kalangan. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen pada butik Amel, sebaiknya mempunyai cara yang mampu membuat konsumen lebih memilih butik Amel dibanding dengan pesaing lainnya, dengan cara meningkatkan kualitas produk dan kualitas pelayanan. Untuk penelitian yang akan datang, perlunya penambahan variabel penelitian, antara lain variabel promosi, variabel lokasi, variabel merek, dan variabel keputusan pembelian, agar data yang diperoleh lebih beragam, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih baik lagi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.